Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua ya. Wabil khusus yang sudah bergabung ataupun yang sudah subscribe di channel Ruang Batin, tetap saya doakan semoga kalian diberikan kesehatan ya, baik secara jasmani maupun secara rohani, dan juga diberi keselamatan serta diberikan rezeki yang lancar, yang halal barokah, dan akan dipermudah setiap menghadapi masalah, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar. Semoga cepat mendapatkan solusi yang terbaik. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Oke sobat ya, sekarang kan kita memasuki bulan yang baru ya, bisa dikatakan sudah melewati bulan Juli, sekarang memasuki bulan Agustus ya. Tetap saya selalu mengatakan di setiap bulannya saya akan menguak sebuah misteri-misteri ya, untuk mendapatkan suatu informasi yang nantinya akan saya sampaikan buat kalian semua, kan seperti itu. Oke ya, kali ini saya akan mulai ya. Saya akan mulai per tanggal 3, tanggal 4 sampai tanggal 5. Artinya readingan ini ataupun uploadan terbaru saya ini saya mulai di harinya hari Kamis, hari Jumat sampai batas waktu hari Sabtu. Kira-kira seperti itu ya. Semoga bisa dipahami. Ya, tentunya di bulan Agustus ya. Oke ya, untuk temanya sendiri saya akan memberikan suatu tema. Saya akan mencoba untuk mendeteksi ya, kebenaran apakah yang akan terungkap ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap ya, memasuki bulan Agustus ini di 3 hari ke depan ya. Oke ya, tetap yang poin terakhir, apapun uploadan terbaru saya ataupun readingan terbaru saya itu semua bersifat prediksi, bersifat terawang, dan juga bersifat general reading. Artinya energinya itu luas, mengacak, nggak tahu nanti yang ketembak energinya siapa. Yang jelas yang saya tembak yodiah kalian. Sekali lagi yang saya tarik itu mengacak ya, yang saya tembak itu yodiah kalian. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi. Karena ini kan tarikan energinya luas, saya nggak tahu nama kalian, sehingga mengacak sobatnya, kan seperti itu. Nah, syukur-syukur itu energi kalian yang ibaratnya itu yang ketarik gitu loh. Sehingga adanya suatu resonate, adanya suatu ketepatan, ya syukuri. Ya, syukuri, alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Entah itu nanti pembacaannya yang baik, entah yang buruk. Sering saya juga mengatakan ketika ada hal-hal yang buruk, ya itu apa ya, bisa dikatakan nantinya siapa tahu di balik itu semua ada suatu hikmah. Akhirnya kita bisa semakin waspada, semakin berhati-hati, dan bisa mencapai tahap kesuksesan, kelancaran di langkah selanjutnya. Kan seperti itu ya. Bukannya pas kita mendapatkan suatu kebaikan saja kita aminkan, ya tidak bisa begitu juga sobat. Karena apapun itu, hal yang baik, hal yang buruk, ya tetap apapun itu kita jadikan sebagai apa ya, kehati-hatian, rasa semangat untuk bisa melangkah ke jenjang selanjutnya yang lebih baik. Kan seperti itu ya. Ya, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu kepastian jawaban, ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa mengetahui nama kalian ya, zodiak kalian, dan sedikit informasi dari kalian. Nah, itulah yang akan saya jadikan suatu kefokusan gitu loh. Sehingga buat yang konsul secara pribadi akan bisa mendapatkan suatu jawaban yang akurat. Nah, alhamdulillah selama ini sudah banyak sekali, baik yang dari luar negeri maupun yang dari Indonesia, setelah saya tembak ya akurat gitu loh, asalkan dengan secara pribadi, kan seperti itu. Oke sobat ya, tidak berlama-lama, langsung saja saya akan tarik untuk energi kalian dulu, semoga bisa resonate ya.
Oke, kita lihat untuk zodiak yang pertama dulu. Di sini kalian yang mempunyai zodiak Virgo, ya silakan untuk komunitas Virgo silakan ngumpul, saya akan tarik, saya akan bacakan ya. Oke, alhamdulillah. Sekarang langsung saja kita buka. Ya, tetap seperti biasa kita lihat untuk asmara dulu 3 hari ke depan zodiak Virgo. Virgo, di sini asmara kalian kartu utama muncul Queen of Pentacles ya. Itu ada ratu duduk sedang memegang koin besar sama melihat koinnya ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacles, itu ada seseorang dikelilingi 6 koin ya. Ini kelihatannya orang ini sedang dermawan ataupun saling berbagi. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Seputar asmara ini kartu utama kalian muncul Queen of Pentacles ya. Dimana kalau saya menangkap energi kalian kelihatannya zodiak Virgo ini sedang berpikir ya. Kelihatannya kalian sedang berpikir bagaimana caranya untuk bisa menemukan kesestabilan dalam menjalani hubungan asmara. Dan terlihat juga kalian juga adanya suatu penjagaan di sini sobat. Jadi dalam hal asmara itu selain kalian memikirkan bagaimana agar bisa stabil ya, tentang masalah kebahagiaan, keharmonisannya, saling komunikasi yang baik, saling pengertiannya. Di samping itu kelihatannya kalian juga apa ya istilahnya itu ada energi penjagaan kalian. Jadi kalian itu menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun jangan sampai terjadi konflik ataupun salah paham sama pasangan kalian. Itu yang saya tangkap di sini. Jadi jelas adanya suatu energi perenungan ya. Kalian merenung, adanya suatu pemikiran juga bagaimana untuk bisa mengendalikan suasana ketika itu ada konflik. Dan kalian di sini seperti yang saya katakan tadi, kalian juga tidak mau terjadi adanya konflik. Makanya di sini terlihat terkadang kalian berpikir, terkadang kalian melihat asmara kalian sendiri ya. Entah itu baik, entah itu buruk. Nah, kira-kira seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 6 Pentacles ya. Artinya di sini jelas ya. Saya menangkap adanya sesuatu energi di mana kalau saya menangkap di sini ketika kalian ingin adanya suatu keselarasan ataupun keseimbangan ataupun kestabilan dalam menjalani hubungan asmara. Di sini apa ya disarankan kalian harus bisa apa ya, kalian harus bisa mengimbangi sobatnya. Gitu. Dalam arti jangan ada suatu apa ya, jangan ada suatu berat sebelah gitu loh. Jangan ada suatu pilih kasih lah. Ya. Maksudnya seperti apa Mas Dani? Kok nggak boleh berat sebelah? Kok nggak boleh pilih kasih? Begini ya, ketika kalian itu ini contoh, ketika kalian mau memberi nasihat sama pasangan kalian ya, ya tidak ada salahnya. Ketika pasangan kalian ingin memberi nasihat sama kalian, ya kalian harus terima sobat. Nah itu yang saya maksud. Jadi adanya rasa saling pengertian di sini. Nah ya, ketika itu sudah kalian terapkan ya, insya Allah ketika mungkin kalian ada masalah, itu akan cepat reda. Dan ketika kalian tidak ada masalah, di sini akan bertambah bagus, bertambah baik. Nah, kan seperti itu. Yang jelas di sini harus imbang sobat, jangan adanya suatu pilih kasih. Ketika kalian mau memberi nasihat ya, terus pasangan kalian memberi nasihat sama kalian, tetapi kalian menolak, kalian marah. Nah, jangan seperti itu. Ya, karena di sini melambangkan yaitu tadi ketika ingin adanya suatu kestabilan,
suatu kebahagiaan ya, suasana yang menyenangkan. Di sini harus adanya suatu rasa saling pengertian, harus adanya suatu rasa saling mengimbangi ya. Ya seperti itu. Jangan sekali lagi jangan adanya suatu rasa menang sendiri ataupun menang-menangan di sini. Karena bagaimanapun juga itu juga pasangan kalian. Nah, sehingga apa? Sehingga insya Allah akan lebih baik lagi seperti itu. Ya, tetap seperti biasa nanti di segmen terakhir akan saya deteksi ya. Terus di faktor pekerjaan, di sini kartu utama kalian muncul 10 koin. Itu ada 3 orang ya. Bertaburan 10 koin. Dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Itu ada cup yang sedang tersusun rapi sama seseorang sedang lagi duduk santai. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Virgo ya. Virgo ada 10 koin ya di sini. Artinya kalau saya menangkap sih dalam hal pekerjaan kelihatannya mungkin masih stabil ya di sini ya. Ataupun kalian masih menemukan hal-hal yang baik lah. Mungkin tidak terlalu ada konflik, tidak terlalu ada masalah di seputar pekerjaan. Bahkan saya menangkap di sini apa ya? Bahkan saya menangkap di sini mungkin ya dari kalian ini sudah adanya suatu pencapaian target sobat. Biarpun tidak secara grafik yang naik terlalu drastis ataupun naik terlalu tinggi. Kelihatannya di sini ada sesuatu pencapaian target gitu loh. Ataupun adanya sesuatu yang selama ini kalian harapkan itu bisa kalian wujudkan di sini. Ya, seperti itu. Jadi jelas ya di sini adanya suatu rasa senang, rasanya suatu keberhasilan. Cuman di sini harap waspada ya. Zodiak Virgo kelihatannya di faktor pekerjaan kelihatannya kalian masih terpantau ini ya. Ada seseorang yang selalu mengawasi kalian. Ya. Cuman kan dalam hal ini entah itu atasan kalian ya, bisa dikatakan bos kalian ataupun mungkin bisa dikatakan pengawas lah ya, pengawas di suatu pekerjaan kalian ataupun di sini orang sesama ya, ibaratnya itu sesama pekerja. Nah, cuman di sini diperingatkan zodiak Virgo harap waspada, harap hati-hati ya dengan pengawasan tersebut ya. Karena apa? Takutnya kan akan ada hal-hal yang kurang baik gitu loh. Ya. Sekali lagi ya kalian ini masih dipantau ini gitu loh. Siapa yang memantau ya? Barusan sudah saya informasikan orang-orang yang memantau itu kan sudah saya jelaskan. Nah, tinggal kalian sendiri harap waspada, jangan sampai kalian adanya sesuatu hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 9 cup. Ini hampir sama, ini energinya baik ya. Energinya kedua kartu energinya sangat positif ya. Kalau kalau di 9 cup ini saya menangkap di sini nantinya kalian akan menemukan sebuah kesenangan gitu. Tetap ya. Intinya hati kalian akan senang, hati kalian akan tenang, akan tentram. Karena apa? Itu tadi mungkin ada sesuatu pencapaian target yang sudah kalian wujudkan, bisa saja suatu harapan-harapan yang mungkin kemarin itu serasa sulit ya. Di sini kelihatannya akan kalian dapatkan juga meskipun di 3 hari ke depan. Kan seperti itu ya. Bisa saja ini nanti adanya suatu bonus-bonus sobat ya. Bonus-bonus yang itu akan membuat kalian senang. Intinya di situ ya. Oke, kita lihat untuk faktor keuangan. Virgo, kartu utama kalian muncul Temperance, ada malaikat menuang air ya, di cup satu ke cup yang satunya lagi. Terus dikonfirmasi sama kartu Three of Cup. Ini mantap ya, ada 3 orang wanita memegang cup semua ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Virgo tentang keuangan, di sini jelas ada Temperance ya. Artinya kalau saya tangkap di sini ya bisa dikatakan ya dia Virgo ini energinya tertangkap selalu berhati-hati nih ya, dalam hal keuangan. Karena apa? Karena kalian berharap adanya suatu kestabilan, kalian berharap adanya suatu kelancaran rezekian di sini. Maka di sini terlihat jelas bahwa kalian itu orangnya sedang berkonsentrasi ya, tidak mau terburu-buru. Jikapun kalian yang berhubungan dengan keuangan ataupun dengan pembelanjaan ataupun dengan istilahnya itu masalah utang piutang, nah kalian di sini itu tidak mau ceroboh orangnya. Benar-benar kalian itu istilahnya itu berpikir agar bagaimana ini keuangan bisa cukup ya, kan kira-kira seperti itu, entah buat nyaur, entah buat keperluan sehari-hari. Itu yang saya maksud ya. Jadi jelas di sini kalian adanya suatu kehati-hatian, kalian adanya suatu kefokusan, kekonsentrasian. Jangan sampai nanti masalah keuangan itu kalian sangat dirugikan di sini. Nah, kan seperti itu. Terus di kartu konfliknya mengatakan ada Three of Cup ya. Di sini bagus ya, kalau saya menangkap energi bisa juga di sini adanya suatu rasa senang gitu loh.
mungkin akan ada suatu pemasukan yang masuk ya, entah dari mana datangnya, entah besar entah kecil ya, syukuri saja sobat ya. Kelihatannya akan ada suatu keuangan yang masuk ya di sini ya. Sehingga mungkin kalian di sini mempunyai rasa senang ya, bisa bisa juga rasa senang itu kalian wujudkan ya mungkin dengan cara mengajak teman ya. Seperti itu, entah mengajak teman bermain ataupun mengajak teman makan-makan. Bisa seperti itu, bisa juga di sini diartikan biarpun tidak mengajak teman-teman, mungkin kalian di sini hatinya merasa senang, merasa gembira karena ada sesuatu keuangan yang masuk ya di sini. Gitu. Jadi bisa dikatakan apa ya? Kedua kartu ini menggambarkan rasa senang dan sedikit rasa kewaspadaan. Saya rasa tidak ada masalah ya. Oke, sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya ya. Apakah ada faktor non medisnya atau masih medis gitu aja ya. Oke sobat ya, ini kalau seputar asmara ya, saya tadi menangkap kebenaran apakah yang akan terungkap. Di sini kelihatannya bisa dikatakan 50-50 ya. Ini ya untuk Zodiac Virgo ya. Entah kenapa ya di sini ya. Karena saya menangkap tadi suatu petunjuk ya secara terawangan. Ini kelihatannya Zodiac Virgo apa ya, bisa saja sebagian ada ketenangan ketika kalian dihantam masalah ataupun ada problem. Di sini kelihatannya akan rukun kembali. Bisa saja ini yang 50% kalian sedang menghadapi suatu problem di sini. Mungkin adanya kurang keseimbangan sehingga terjadi sedikit maksud saya sehingga masih terjadi sedikit konflik lah. Seperti itu ya. Makanya saya tadi mendeteksi 50-50 ya. Sekali lagi, kebenaran apakah yang akan terungkap masalah asmara 50-50. 50% akan bagus ya ketika dihantam masalah, dan 50% ini kelihatannya masih proses karena saya tadi menangkap masih adanya suatu apa ya istilahnya di mana situasi itu masih kurang selaras, jadi mungkin masih adanya suatu ribut-ribut kecil lah, kira-kira seperti itu ya. Oke, sekarang lanjut di pekerjaan ya. Ini jelas kebenaran apakah yang akan terungkap di sini kelihatannya Zodiac Virgo kelihatannya masih tetap bagus ya. Bisa dikatakan masih cukup stabil, masih cukup aman. Ya. Ketika mungkin ada yang mengatakan apa tidak terjadi suatu masalah. Kalau masalah sih ya memang ada ya. Setiap kehidupan itu pasti ada masalah. Cuman kan kalau di Zodiac Virgo ini bisa dikatakan ya mungkin akan ada masalah, cuman tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, jadi bisa dikatakan masalah itu sangat ringan dan akan mudah terselesaikan. Makanya saya tadi mengatakan masih dalam tahap aman, masih dalam tahap stabil lah. Mantap ya untuk Virgo ya. Untuk masalah keuangan, kebenaran apakah yang akan terungkap di 3 hari ke depan? Di sini kelihatannya masih cukup aman ya. Saya rasa masih cukup bagus. Kalau saya menangkap tadi secara terawangan juga jelas di sini akan adanya suatu keuangan yang masuk, dalam arti ya kestabilan gitu loh. Jadi secara terawang, secara energi rasa ini saya menangkap ya tidak terlalu zong sih ya keuangan dari Zodiac Virgo. Mungkin kalau saya menangkap juga beberapa dari Zodiac Virgo ini masih mempunyai tabungan ya. Ingat ya sekali lagi, beberapa dari Zodiac Virgo kalau saya menangkap energinya masih mempunyai tabungan-tabungan. Makanya saya tadi mengatakan masih cukup aman, masih cukup stabil. Cuman di sini mungkin akan adanya suatu energi apa ya, kekonsentrasian saja. Nah, kan seperti itu agar tidak terlalu apa ya, pengeluaran itu agar bisa terjaga gitu loh, agar bisa terkontrol. Dan saya tadi juga mengatakan bakal akan adanya suatu keresahan yang masuk. Semoga akan benar-benar terjadi, ada keuangan yang masuk di 3 hari ke depan untuk kalian yang mempunyai Zodiac Virgo. Kira-kira seperti itu. Oke sobat ya, ini yang harus perlu diwaspadai ya. Ini untuk Zodiac Virgo, awas berhati-hati. Di sini kalian asmara ya, harap berhati-hati. Karena saya menangkap tadi kenapa terdeteksi 50% 50%, ternyata barusan saya mendapatkan petunjuk secara cepat ya. Ini beberapa Zodiac Virgo ini terkena adanya black magic ya, ataupun kiriman energi yang sering saya mengatakan kiriman energi negatif yaitu black magic, sehingga bisa saja membuat aura kalian tertutup ya, dan bisa juga di sini apa ya, yang berpasangan ataupun yang berpacaran ya, pokoknya
yang kabel ya, ini awas berhati-hati, bisa saja ada reaksi pelet sama kalian. Nah, sekali lagi bisa saja ada reaksi pelet sama kalian, sehingga mungkin kalian sama pasangan kalian akan mudah marah, akan mudah tidak terkontrol karena reaksi itu sobat. Nah, bisa saja apa ya, ketika mungkin itu tidak ada pelet, bisa saja hanya suatu tembakan energi yang mungkin orang ketiga ini iri sama kalian, sehingga dia itu senang, dia itu bahagia melihat kalian itu cekcok sama pasangan kalian. Nah, semoga bisa dipahami maksud saya sobat ya. Jadi harap waspada untuk Virgo di faktor asmara. Kalian tertembak di asmara. Ya saya rasa apapun itu ketika kalian menyadari itu, ya kalau bisa di netral sobat ya. Ini saran ya, sekali lagi saran, kalau bisa di netral. Sering saya mengatakan ketika tertembak di satu titik dan tidak dinetralkan, ini akan merambat gitu loh. Bisa di pekerjaan, bisa di keuangan, bisa di kesehatan. Yang semula baik, semula aman akan terjadi suatu masalah. Memang reaksinya seperti itu. Nah, ya. Jadi kalau bisa ditanggulangi lah, harus cepat tanggap. Karena saya juga menangkap ya, biarpun zodiak Virgo ini secara pekerjaan sama keuangan rata-rata ini bagus ya. Cuman kan ya tetap tidak semuanya. Mesti ada beberapa dari zodiak Virgo yang mempunyai zodiak Virgo ini mengalami suatu masa-masa sulit. Nah, bisa saja kemungkinan kalian sudah tertembak. Kan seperti itu ya. Sering saya mengatakan apapun readingan saya itu selalu memakai sistem prosentase gitu loh. Kan tidak bisa sesuatu terawangan ataupun ramalan dipastikan 100% net benar-benar terjadi, kan tidak seperti itu. Hanya apa ya, hanya yang saya ambil itu suatu referensi ya, yaitu tadi sistem prosentase. Itu yang saya jadikan referensi saya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih waspada, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya saya kembalikan sama kalian sobat. Karena pada akhirnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya sampaikan. Kan tinggal kalian sendiri apakah ada resonance atau tidak. Kan seperti itu ya. Tetap di akhir segmen saya selalu mengatakan, ketika kalian dihantam suatu masalah dan itu sudah tidak logika, kalian sendiri menyadari banyak keganjilan ya, banyak ketidakwajaran, ya tidak ada salahnya sobat, kita kuatkan secara doa, pendekatan sama Sang Maha Kuasa, dan juga lakukan tahap ikhtiar gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti. Nah, ketika kita mengerti ya silakan kita netralkan sendiri, kan seperti itu. Intinya kan ketika itu netral ya, perjalanan hidup kita ini insya Allah akan terarah sobat, akan bagus. Nah, kan seperti itu. Makanya saya sering mengatakan ya lakukan ikhtiar. Ketika kita tidak mengerti, tanya orang-orang di bidangnya. Agar apa? Siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu bisa masuk. Nah, kan seperti itu. Minimal akan bisa menekan suatu masalah itu yang besar menjadi ringan. Minimal di situ ketika aura kita netral. Nah, di situ letaknya sobat ya. Karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah otomatis ya. Ketika orang itu sudah mengetahui, sudah merasakan, sudah menyadari, tetapi diabaikan, tidak mau merubah ketika itu memang sulit. Nah, kan seperti itu ya. Yang jelas bagaimana nasib kita akan berubah, ya kita sendiri yang harus merubahnya lewat doa dan ikhtiar. Semoga bisa difahami sobatnya. Oke sobat ya, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga manfaat apapun itu. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.